بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in wa alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Dr. Kiai Haji Adnan Alim sebagai dosen studi Akidah Islamiyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahdi Fauji. Saya dari kelas PI reguler C. Di sini saya akan mengulas sedikit materi tentang studi Akidah Islamiyah yang disampaikan oleh Dr. Kiai Ahmad Alim LCMA selama 7 pertemuan. Nah, diantaranya pertama itu ada studi Akidah Islamiyah, 2 kalimat syahadat, pembatal tauhid, loyalitas akidah, hari kiamat, sifat-sifat orang munafik, evaluasi pendidikan akidah. Nah, di sini saya akan mengulas sedikit tentang studi Akidah Islamiyah. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa kita harus mengerti dasar dari akidah tersebut. Secara bahasa, jadi akidah itu adalah dari kata al-aqdu, artinya robot atau ikatan. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah atau etimologi adalah kita beriman dengan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkewajiban mentauhidkan Allah. Nah, di situ ada kata-kata beriman. Nah, di dalam rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wajib. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari kiamat, dan terakhir iman kepada qada dan qadar. Ini adalah perkenalan tentang akidah al-aqdu atau ikatan. Nah, yang kedua ada 2 kalimat syahadat. Nah, 2 kalimat syahadat ini adalah salah satu sebagai tingkatan tertinggi dari keimanan seseorang, karena perlu kita ketahui bahwa iman itu ada 70 lebih cabangnya. Nah, jadi banyak ya. Iman itu ada 70 lebih cabangnya. Salah satunya yang paling afdol, yang paling tertinggi dari 70 lebih iman itu adalah membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu adalah salah satu iman tertinggi dari 70 iman cabangnya. Nah, ketika ada yang tertinggi, maka ada juga yang terendah. Nah, apa itu iman yang terendah? Iman yang terendah adalah iman yang ketika seseorang itu menyingkirkan duri atau apapun yang menghalangi jalan umum, yang berada di jalan umum karena menghalangi orang lewat. Apapun itu, mau itu duri, mau itu batu, atau apapun yang menghalangi jalan untuk menghalangi jalan untuk lewatnya orang, menghalangi itu. Nah, itu adalah ketika disingkirkan, maka itu termasuk ke dalam iman yang paling rendah. Ya, ada juga ketika orang yang berakidah itu tidak akan mengganggu orang lain.
apapun itu ya. Setelah membaca 2 kalimat syahadat, ada materi tentang pembatal tauhid. Pembatal tauhid. Perlu kita ketahui bahwasanya salah satu yang paling tinggi itu pembatal tauhid itu adalah syirik. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik kepada Allah Subhanahu. Apa itu syirik? Syirik ini adalah salah satu dosa terbesar. Salah satu dosa terbesar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu ya. Nah, itu namanya syirik. Jadi menyembah seperti sembahan-sembahan togut. Nah, apa itu togut? Nah, jadi rekan togut itu adalah menyembah selain Allah. Apapun itu, mau itu setan. Ada sekarang orang-orang yang menyembah setan. Ada juga patung seperti itu kan. Nah, itu namanya togut, menyembah gitu. Itu syirik ya. Jadi hati-hati dengan dosa syirik, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada syirik tersebut, nah, kita perlu ketahui bahwa fadilah membaca kalimat tauhid atau fadilah kalimat tauhid ini, yang pertama adalah buku catatan amal kita sepanjang mata melihat dari timur sampai barat. Nah, itu fadilah, salah satu fadilah membaca kalimat tauhid. Nah, ada juga syarat agar membaca tauhid la ilaha, dengan syarat agar kita membaca kalimat tauhid itu supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu kita harus berilmu. Nah, yang kedua menghilangkan keraguan. Ketika kita membaca kalimat tauhid la ilaha illallah, maka hilangkan keraguan kita yakinkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu perlu kejujuran. Kalau kita tidak jujur, maka sulit untuk diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus jujur salah satunya. Terus yang selanjutnya menerima dengan ridho. Ketika kita sudah membaca kalimat tauhid, maka terima dengan ridho, harus ridho. Yang terakhir yaitu patuh terhadap tauhid, patuh terhadap ajaran Allah, patuh terhadap ajaran agama, itu agama Islam. Ketika ada syarat, maka ada rukun juga. Nah, rukun tauhid ini salah satunya ialah meniadakan Tuhan-Tuhan palsu selain Allah. Apapun itu Tuhan-Tuhan di zaman sekarang, mau itu patung, mau itu api gitu kan. Nah, meniadakan Tuhan-Tuhan palsu selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah nama rukun tauhid. Selanjutnya menetapkan Tuhan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu termasuk rukun tauhid. Nah, ada juga orang yang mendeteksi barang-barang gaib, itu tagut. Tagut itu orang mendeteksi barang-barang gaib. Nah, jadi si tagut ini adalah menyembah selain Allah. Nah, tagut ini adalah menyembah selain Allah. Nah, selanjutnya ada loyalitas akidah al-wala dan al-bara. Ini adalah salah satu penting dalam pembahasan akidah, adalah al-wala dan al-bara. Nah, selanjutnya ada hari kehidupan, hari kiamat, kehidupan akhirat. Hari kiamat ini adalah salah satu rukun iman kita yang termasuk ke dalam kelima rukun iman. Nah, itu nama hari kiamat, kehidupan akhirat. Nah, itu salah satu ketika kita menginginkan kehidupan akhirat yang baik, menginginkan kehidupan dunia yang baik, maka harus berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Satu catatan amal dibentangkan dari timur sampai barat, saking panjangnya itu kan. Nah, ketika itu Rasulullah SAW bersabda, kunci masuk surga adalah mengucap kalimat tauhid, itu yang kalimat la ilaha illallah. Nah,
semua amal ditanggung di pundaknya. Berat, bukan? Nabi mengenal umatnya dari bekas air wudhu, maka sebelum kita berwudhu, sebelum kita sholat, kita harus mengenal terlebih dahulu ilmunya. Supaya apa? Supaya ketika kita mengerjakan ibadah, supaya kita mengerjakan kebaikan, itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus mempelajari ilmunya terlebih dahulu, begitu. Yang terakhir adalah yang keenam, ada sifat-sifat orang munafik. Nah, ini sangat bahaya sekali di zaman sekarang karena orang munafik itu adalah lebih kejam daripada orang kafir. Nah, orang munafik ini dia menyerang dari dalam ketika kita agama Islam, dia agama Islam, nah maka dia akan menyerang dari dalam. Itu namanya orang munafik. Ayatul munafik salasun hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza utumina khana. Itu salah satu hadis tentang orang munafik. Terakhir, ada evaluasi pendidikan akidah. Jadi evaluasinya seperti ini. Jadi akidah adalah tauqifiyah. Artinya tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i. Tidak ada medan ijtihad dan berpendapat di dalamnya. Akidah tersebut dalam tubuh manusia ibarat kepalanya. Maka apabila suatu umat sudah dirusak, maka bagian yang harus direhabilitasi adalah akidahnya terlebih dahulu. Disinilah pentingnya akidah ini ya, apalagi ini menyangkut kebahagiaan dan keberhasilan dunia dan akhirat. Akidah juga merupakan kunci menuju kita itu menuju surga. Akidah juga menjadi dasar dari seluruh hukum-hukum agama yang berada di atasnya. Akidah Islam adalah tauhid, yaitu mengesahkan Tuhan yang diucapkan dalam syahadat pertama sebagai dasar tauhid. Nah, sebagai dasar tauhid memiliki implikasi terhadap seluruh aspek kehidupan keagamaan seorang muslim, baik ideologi, politik, sosial, budaya, pendidikan dan sebagainya. Nah, mungkin ini adalah sedikit tentang ulasan saya kali ini, tentang ulasan dari saya mengenai materi mengenai pembelajaran studi akidah Islamiyah. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata, karena itu datang dari kebodohan saya, dan apabila ada benarnya itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran Ustaz. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.